Malam, halo, Selamat malam, Pak Sparta. malam. Gimana kabarnya? Buka-buka videonya. Malam, Pak Sparta. Suara saya terdengar, Pak? Sudah terdengar, terdengar, terdengar. Iya, Pak Sparta. Malam, Pak. Pak Sparta, mohon maaf sebelumnya. Apa? Ini baru pertama. Mohon maaf sebelumnya, ini baru pertama saya, apa namanya, bimbingan tesis dengan Bapak. Oh, tesis ya. Oh ya, baru pertama ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oh, kamu apa? Oh iya. Dulu pernah kamu WA saya, pernah WA saya. Iya, betul, Pak. Maria. Oh, di tinggal di mana kamu tinggal di mana? Saya di Kalibata, Pak. Jadi, Kalimantan lu ya. kemarin, iya, Kalibata. Udah lama tuh kamu hubungi saya, nggak ketemu saya udah lama ya. Iya, Kenapa? Pak. Soalnya Hmm, karena ada satu dua hal juga sih, Pak. Terus Apa tuh? juga ada satu dua hal. Terus yang kedua, karena jam bimbingannya bentrok sama sama saya. Karena kemarin-kemarin, karena kemarin-kemarin saya kan pulangnya itu malam Pak, jadi nggak bisa ikut bimbingan sama Bapak pulang kerja gitu. Lu jam berapa? Jam berapa pulang kerja jam berapa? Saya jam setengah enam Pak, jam 6 lewat udah keluar kantor. Kan jam 7 nggak keburu jam 7. Enggak Pak, saya naik kereta, Ini apa? naik kereta atau enggak naik trans Pak, naik Transjakarta. Jadi kadang pulang juga udah malam Pak. Oh, kamu di Jakarta tinggalnya, bukan di Kalimantan. Bukan Pak, di Kalibata. Oh, Kalibata, sebenarnya Kalimantan, Kalibata. Oh, jadi kamu pulang jam 6 sampai di rumah jam berapa? Jam tujuan Pak. Jadinya bisa Tapi kalau bisa naik, bisa join tuh. ya Pak, Kan bisa join. ini karena tadi saya pulang kantor langsung ke apa ke coffee shop sebentar biar bisa bimbingan. Oh, itu ya ya. Kamu bisanya di apa? Iya, Bisa di apa? saya Sabtu bisa sih Pak, selesai kelas bisa sih Pak. Oh, malam minggu ganggu istirahat saya. Yang malam Sabtu minggu sore maksudnya boleh. ah, sore jam berapa? Enggak malam. Karena kalau malam saya juga ada latihan di gereja kan Pak setiap malam. Oh iya ya. Sore mungkin Sore Sabtu jam berapa tuh? Jam 4. Ya bisa sholat asar. Jam eh, 4 kali. apa biasanya jam berapa hari Jam, biasa? hari hari biasa kan kamu jam kantor nggak bisa kan? Kan Jam malah 4 bisa. sore. Jam 4 sore malah bisa hari biasa. Kamu kan kerja. Pak. Karena iya Pak. Artinya Sabtu itu jam 4 Atau aja. setiap eh, hari Jumat boleh. Jumat jam berapa? Jumat malam boleh Pak, nggak apa-apa. Sama sama sih Pak, tapi kan besoknya kan libur Pak, jadi nggak apa-apa. Jumat jam berapa? Jam 7. Mau bisa jam 7. Bisa Jumat jam 7. Nggak apa-apa Pak, jam Jam 7 ya. ya bisa. Oh, ada berapa orang sih yang bimbang sama saya? Si Maria? Kalau S2 apa ikut Pak, angkatan. MM-nya pas partai cuma saya Ah, doang. saya boleh. Nggak apa-apa lah. Cepat selesai ya. Selesai. Nah, kamu Iya mau Pak. bikin apa nih, Maria? Bikin apa, Maria? Kamu ngambil saya mata kuliah apa dulu? Jadi Waktu, kenapa waktu Pak? kemarin Maaf. itu ngambil waktu kemarin itu ngambil mata kuliah apa? Pernah ngambil sama saya? Oh, oh iya Pak, yang ini Pak, yang yang accounting Pak. Aduh saya, Apa? yang accountingnya Pak, manajemen keuangan. Oh, bukan manajemen keuangan, bukan accounting tuh. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan mau ambil semua saya. Iya, Yang satu itu betul, betul.
manajemen Strategic keuangan. Financial Management. Oh, strategic manajemen keuangan Kalau itu. manajemen accounting pas S1 sama Bapak. Eh, kamu IBS? Iya, Pak. Eh, tahun berapa tuh kamu? Kamu angkatan berapa? Pantas pernah Angkatan angkatan berapa? ini, Pak, angkatan 2017. Ekstensi. Reguler, Pak. 2017 reguler. Ya pernah selir Maria Winita ya pernah. Iya, Skripsi Pak. apa yang bimbing skripsi apa? Bimbing skripsinya. Iya, Pak. Bimbing skripsi apa? Bimbing skripsimu siapa? Maaf, Pak, suaranya maaf, Pak, kenapa, Pak? Bimbing skripsi siapa? Kamu agak agak putus sih. Bimbing skripsi apa? Bimbing skripsinya. Oh, pembimbing skripsi pas S1, Pak. Ya, S1 siapa? Pak Muklis. Pak Muklis. Oh iya. Oh iya iya. Jadi sekarang kamu udah mau bikin apa rencananya, Maria? Ini eh kan kan pas semester kemarin itu kan kita Ya? buat proposal kan, Pak, proposal Iya, iya. penelitian. Iya. Itu kan saya udah buat sampai bab 3. Nah, jadi Ah, rencananya mau saya lanjutin, Pak. iya iya iya. Mana? Kamu nggak bisa Sebentar itu, ya, Pak. nggak bisa. Kayaknya sinyalmu kok putus-putus deh sinyalnya. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya selalu lupa sama kamu. Lupa wajahnya Maria Winita yang mana? Mungkin karena Zoom kalau ketemu langsung bisa tahu. Saya izin share screen kali ya, Pak? Boleh? Boleh 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 boleh. Sudah terlihat belum, Pak Sparta? Eh, digedein. Gue digedein. Oh, di Zoom ya, Pak? Udah. Judulnya pada Iya. analisis kinerja keuangan perbankan terhadap Eh, penjualan kredit umum. Maksudnya apa nih? jadi saya ambilnya itu manajemen keuangan, Pak. Nah, yang Nah, keuangan. Nah, iya, harus kinerja jadi keuangan perbankan terhadap. Maksudnya kinerja keuangan perbankan terhadap ini pengaruh nih. Pengaruh kinerja eh, keuangan terhadap apa? Penjualan kredit umum UMKM. iya, Pak. Jadi pengaruh penyaluran kredit UMKM. Tapi untuk banknya itu bank BUMN aja sih, Pak. Enggak, bukan ini kamu melihat pengaruh resiko keuangan terhadap penjualan kredit misalnya. Iya, Pak. Terus variabel kamu gunakan apa itu? Kinerja keuangan Eh, apa? Variabelnya apa aja? variabel variabelnya, nah variabelnya ini, Pak. BOPO, Ada NPL, BIR, NIM, NIM. ROA terhadap penyaluran penyaluran kredit UMKM, Pak. Gimana, Pak, menurut Bapak? Ya gini apa judul kamu tuh bukan analisis eh, dampak kinerja keuangan terhadap penjualan kredit UMKM ya dampak kinerja keuangan terhadap kredit
penjualan kredit UMKM. Hmm. Ya, ini kok salah si ada anak akuntansi bikin bimbingan saya kayak ini. Oh, oh, berarti judulnya jangan analisis ya Pak ya? Bukan judul kamu tuh salah itu ya. Dampak Oh, kinerja keuangan terhadap penjualan kredit UMKM. dampak pengaruh ya Pak? Ya, pokok tulisnya dampak kinerja keuangan terhadap terhadap ke penjualan kredit UMKM. Kau video buka aja buka videonya, buka videonya, video dibuka. Nah, itu ya. Berarti dampak kinerja keuangan ya Pak ya? Bukan Ya, analisis. Siap-siap. nah, terus ini apa? Nanti kinerja keuangan itu apa aja? Apa disebut kinerja keuangan itu? Nah, kalau kinerja keuangan kan ini apa nih Pak? Ini kan rasio termasuk salah satu rasio-rasionya kan Pak, kayak BOPO, Ya, buku NPL. itu, nah kamu rujuk lah apa referensi kinerja keuangan perbankan itu apa saja? Gimana Pak? Indikator, indikator kinerja keuangan, indikator kinerja keuangan perbankan itu apa aja? Kamu ikuti referensi bukunya apa aja tuh? Kinerja ya, kinerja keuangan itu apa aja? Ya, Indikator kinerja keuangan ya Pak. iya. Saya harus tahu, saya tanya saya nggak tahu apa aja kinerja keuangan itu apa aja. Profitabilitas, likuiditas, itu kan ya Pak? Nah, maka kamu belum tahu itu bedakan antara kinerja sama posisi keuangan. Coba kamu Oh bedakan, Pak, kamu akuntansi kan itu? iya S Pak. itu akuntansi ya. Coba kamu bedakan kinerja keuangan sama posisi keuangan, beda itu. Gak sama, ya. Kinerja keuangan itu apa? Lihat di buku apa kinerja keuangan. Itu apa posisi keuangan. Laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan mana aja. Laporan keuangan yang jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan yang mana aja. Ya, itu kamu bereskan dulu konsep itu ya biar kamu ngerti lah ya. Iya sih, Pak. Ini suaramu nggak jelas suaranya. Gak tahu kenapa Iya, deh. Suara kamu tuh kresek-kresek. iya Pak. Mungkin apa nih jaringannya Pak? Suara saya jelas nggak suara saya? Jelas Pak, jelas. Nah, jelas suara kamu nggak jelas sama saya. Jaringan kenapa itu? Terus jadi itu kamu harus sebelum kamu apa menjelaskan ini, kamu harus pastikan bisa menjelaskan perbedaan antara kinerja keuangan dan posisi keuangan. Ya, yang pertama. Yang kedua, di laporan keuangan jenis laporan keuangan mana yang bisa menunjukkan kinerja keuangan. Ya, Oh, di laporan keuangan. mana yang bisa menunjukkan kinerja keuangan. Yang kedua, yang ketiga, keempat ya. Ya, Berarti jenis laporan keuangan mana yang bisa menunjukkan posisi keuangan. Posisi keuangan itu di mana laporan keuangan. Posisi keuangan itu ada di mana di laporan keuangan. Kemudian kinerja keuangan ada di mana di laporan keuangan. Apakah di neraca, laba rugi, atau cash flow, itu ya. Nah, oh, so, kamu jelas dulu. Jadi jangan campur aduk pusing saya bimbing kamu nanti ya. Kinerja oh, oke. posisi sama aja, campur baur aja itu. Nggak jelas itu. Ya. Oh, ya siap Pak, siap. Nah, itu kamu udah betul paham kamu baru diskusi kita ya tentang skripsimu, tentang tesismu ya. Oke, siap Pak. Berarti Gitu. berarti dari indikator-indikator itu Pak bisa dijadikan untuk variabel ya Pak ya? Jangan dulu indikator Jangan dulu. kamunya pemahaman kinerja sama musik uang nggak beres-beres dari itu. Coba kamu bereskan lagi itu. Apa itu kinerja keuangan, apa musik keuangan? Itu Mm-mm. untuk melihat kinerja keuangan di laporan mana? Apakah di neraca, laba rugi itu apa? Musik keuangan itu di laporan mana? Neraca, laba rugi itu cash flow atau di mana? Ya. Jenis laporan Oke, keuangan. Coba jenis laporan keuangan itu ada berapa? Jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan ada berapa? Jenis laporan keuangan. jenis Satu. laporan jenis laporan keuangan itu ada laba rugi Pak. Nah, Laba rugi ada balance sheet juga. itu apa lagi?
Terus satu lagi itu Udah satu lagi ada eh, 5 tuh, yang satu lagi ada 5, baru 2 kamu sebutkan ya. income statement, Pak. Kalau statement laba rugi sama, Iya, sama. Wah, mana sih? Itu siapa lagi tuh? Terus bukan dua neraca laba rugi apa lagi tuh? Ini arus kas, Pak, modal. Harus kas. Harus kas modal Arus beda ya. Harus kas apa lagi tuh? perubahan Hmm. modal, arus Nah, apa lagi? kas, income statement, neraca, satu Nah, lagi, udah 5, terus satu lagi apa? satu lagi laporan keuangan, apa lagi ya, Pak? Aduh, lupa deh saya satu lagi. Kamu kerja di bagian apa, Maria? Saya AO, Pak. AU itu apa tuh? Account Officer, Pak, KPR. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Analisa kredit, Pak. Jadi di bank mana kamu kerja, Maria? Di Panin, Pak. Oh, udah tetap situ, udah tetap. Masih kontrak, Pak. Jadi saya masih baru di Panin. Tapi sebelumnya di Bank Sumsel Babel. Kamu kontrak juga, sibuk kontrak juga. Kalau di Bank Sumsel 2 tahun lebih kontrak. Ini lagi proses juga sih, Pak. Kalau di Panin proses itu tetap. Ini tah, Maria. Iya, tapi 2 tahun baru diangkat jadi karta, Pak. Kalau di Bank Sumsel kemarin nggak ada, Pak. Nggak diangkat. Makanya saya resign ke Panin. Oh, jadi selalu tahun kamu nggak diangkat tetap, maka resign dari bank misal. Iya, Pak. Oh, itu. Jadi sekarang di Bank Panin itu ada nggak peluang ke pekerjaan tetap? Ada, Pak. Ada cara gimana tuh? Caranya apa? Lewat waktu atau dites lagi atau karena pendidikan atau gimana? Kalau ini saya lagi training sih, Pak. Nanti tanggal 25 baru ujian lolos jadi AO-nya gitu. Oh, jadi training untuk tetap. Iya, betul, Pak. Wah, bisa sukses kamu ya. Jadi itu ya. Iya, Jadi laporan kelima itu notes to financial statement, ingat nggak? Notes to financial statement, ingat? iya, Pak. Notes notes to financial statement. Tahu apa itu? Loan, Notes, NOTES, notes notes, to financial statement apa itu? notes to financial statement itu, Apa itu? Kalau bisa ya lihat aja buku nanti ya. Ada 5 dia. iya itu ini Pak catatan apa? Catatan Nah, laporan keuangan. kita keluar apa catatan sama disclosure-nya kan. Ya. Udah pernah lihat laporan audit? Sudah Pak. Nah, ada nggak kamu lihat notes to financial statement sudah ada nggak? Catatan kaki laporan keuangan. Ada. Ada Pak, ada kalau nggak salah ada deh. Ada. Iya Nah, betul. kalau katanya kamu kinerja keuangan bisa lihat di laporan mana? Apakah neraca, laba rugi, atau cash flow, atau perubahan modal, atau notes to financial statement. Kalau melihat kinerja keuangan, Di laba rugi juga ada sih Pak. gimana? Lihat laba rugi ada, berarti ada lagi yang lain dong. Itu ketemu laba rugi ada juga Pak, ada juga berarti ada yang lain dong. Yang lain mana? Kinerja. Di terus eh, di 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 laporan rasio keuangannya di situ juga ada Pak. Apa di mananya? Di mananya itu? Ya, halo Pak. Iya di mananya? Rasio di kan banyak rasio itu masa semua rasio kinerja semua. Di income statement laba rugi terus Kamu bilang rasio, rasio itu rasio mana? Ada berapa jenis rasio sih yang kamu tahu? Jenis rasio? ada likuiditas, profitabilitas, eh
Delta rasio itu mana yang menunjukkan kinerja keuangan? Delta rasio itu. Kan banyak rasio itu. Belum ada yang belum kamu sebutkan deh. Rasio apa? Rasio profitabilitas, Pak, itu ada ROA, Pak. Itu kinerja. Kalau likuiditas kinerja nggak? Kalau likuiditas itu dia kan likuiditas kayak bukan, Pak, bukan profit bukan kinerja sih, Pak. Nah, tadi kamu sebutkan likuiditas. Ini kan ada juga masukkan nih. Apa nih? NPL, KPAKAR, ini apa gitu. Bopo ya. Kalau maka di perbankan itu coba kamu apa referensi peraturan buku-buku perbankan yang kinerja keuangan perbankan itu apa saja ya. Banyak kinerja keuangan itu. Coba lihat di jurnal-jurnal itu kinerja keuangan apa saja, rasionya apa aja kinerja keuangan itu ya. Itu ya. Yes, ya, Pak. Nah, kinerja keuangan apa aja rasio itu. Kemudian kalau posisi keuangan apa yang mana posisi keuangan ya. Posisi keuangan itu apa? Contoh posisi keuangan itu likuiditas itu posisi keuangan. Bagaimana kondisi likuiditas saat ini ya itu posisi keuangan itu ya, bukan kinerja itu. Jadi sisi masa saya dokter nih, kamu pasien saya, ya. Iya, Pak. Suara saya nggak kedengaran nih, kurang dengar ya. Dengar kok, Pak, dengar. Nah, jadi misalnya saya dokter nih, kamu pasien saya. Saya tanya, gimana kondisi kesehatannya sekarang? Baik, Pak, kondisi kesehatan. Sehat. Nah, kondisi itu kan berarti kan eh, apa apa sama seperti apa ya? Eh, beda neraca sama laba rugi itu kalau neraca kan posisi saat itu kan tanggal neraca. Kalau laba rugi periode kan periode. Jadi kalau bicara hasil selama periode itu kinerja. Tapi bicara posisi saat itu kondisi keuangan, apa posisi keuangan neraca itu, ya. Misalnya posisi likuiditas itu posisi keuangan karena likuiditas itu per tanggal 31 Desember bagaimana kondisi likuiditas, ya kan? Oh, oke, Pak. Nggak ada bicara likuiditas selama periode 2024 bagaimana likuiditasnya, nggak ada tanya. Likuiditas itu posisi saat itu. Coba ke rasio itu angka di mana? Angka rasio angka di mana? Hitung kadar rasio. Ya, Kadar Pak. rasio, kadar rasio rumusnya apa? Kadar rasio. Karena rasio, Pak. Karena rasio itu rumusnya em, modal dibagi aktiva ya, Pak. Astagfirullah. Coba kamu belajar lagi ini kacau nih ya. Belajar rasio ya. Masa likuiditas modal bagi aktiva? Kadar rasio masa modal bagi Kar aktiva kadar rasio? atau kar atau likuiditas, Pak? Maaf, Pak. Kadar rasio masa modal bagi Rasio. Saya ininya kadar rasio masa modal dibagi aktiva kadar rasio? ini aset lancar dibagi kewajiban lancar, Pak. Lancar. Hasil lancar itu yang mana ada angka lihat di mana angkanya? Hasil lancar di mana angkanya? Ada di balance sheet, Pak, di sebelah Balance sheet. kiri atas. Itu posisi tanggal atau selama periode itu? Periode, Pak. Jadi selama periode itu akumulasi selama setahun itu berapa itunya? Berapa seperti penjualan itu kan periode itu. Kalau likuiditas sama ke penjualan itu. Gimana, Pak? Kalau di neraca itu misalnya karena hasil neraca 100.000 arti angka 100.000 itu apa? Angka 100.000. Ya, misalnya neraca 31 Desember 2023 arti lancarnya 100.000 arti 100.000 itu apa?
Asetnya itu ada 100.000 Pak di periode itu. Periode bukan per tanggal, Iya, per periode. per periode. Cuma kau lihat neraca, lihat ada nggak neraca siapa itu terserah. Kau lihat di bukumu sekarang ada nggak? Kamu lihat apa itu? Kau lihat neraca di periode apa ada kata periode nggak? Di neraca apa aja terserah perusahaannya apa aja deh. Kalau kalau balance sheet itu per ini Pak, per kecuali income statement baru per periode. Kalau per tanggal itu artinya apa? Per tanggal. Kalau per tanggal itu per transaksi nggak? Per transaksi Pak. Coba lihat definisi neraca apa itu? Definisi neraca di intermediate artinya apa? Neraca itu adalah laporan yang berisikan apa? Eh, Yang benar, harta. definisi benar, jangan kelimat kamu. Baca buku, ada buku, ambil buku apa aja deh. Ya. Mau cari di internet neraca itu apa? Laporan berisi apa? Laporan keuangan yang terdapat tiga bagian, yaitu aset atau harta, liabilities, utang, dan ekuitas, Pak. Iya, definisi neraca itu, definisi neraca apa neraca? Definisi laporan keuangan neraca apa? Definisinya deh. Iya itu, Pak, laporan yang wajib dimiliki perusahaan untuk mencatat Itu aset. bukan definisi itu bukan definisi itu. Udah ada penjelasan itu. Definisi, coba lihat Bu, definisi neraca di sesuai standar akuntansi keuangan berlaku, standar akuntansi, Bu. Atau di KISU juga ada. Coba neraca itu apa? Neraca adalah Bagian dari laporan keuangan perusahaan. ya memang bagian laporan keuangan itu bukan definisi itu penjelasan. Definisi neraca itu apa? Kamu AI itu artificial intelligence, artificial intelligence punya nggak aplikasinya? Iya, Pak, Aplikasi artificial intelligence AI punya nggak? AI AI nggak punya, Pak. punya aplikasinya nggak? GPT. Aplikasinya Ah, Chat kamu GPT. kamu kamu nggak update ilmumu kacau itu ya. Orang sekarang udah Kalau heboh dunia itu, heboh dunia kalau apa-apa itu buka GPT aja tanya itu apa yang dimaksud dengan financial, apa disebut dengan neraca, pasti dijawabnya itu. Gak tahu kamu GPT. kalau Chat GPT saya tahu, Pak. Nah itu Oh, coba kalau aplikasi itu itu digunakan untuk apa tuh aplikasi chat GPT digunakan untuk apa? untuk searching sih, Pak. Searching apa? Lu bisa tanya nggak? Bisa tanya apa neraca itu apa? Bisa tanya nggak dari sama dia itu? Bisa, Pak. Coba, coba tanya neraca itu apa? Apa dimaksud dengan neraca? Suatu Apakah itu? laporan keuangan yang mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu titik waktu tertentu, Pak. Nah itu tentu bukan prode. Ngerti kamu tuh? Iya, kalau periode itu balance sheet, Pak. Baru ingat saya. Astagfirullahaladzim. Balance sheet sama neraca itu sama tuh bukan? Beda, Pak, beda, beda. Sama, Astagfirullah. Balance sheet sama neraca sama, beda. sama, Buka sama, GPT itu. Buka GPT. GPT sama, itu Pak, balance sama. sheet. Maksudnya yang periode itu income Astagfirullah. statement periode salah-salah, Pak. Balance sheet. Astagfirullah. Kamu memalukan banget deh. Balance sheet coba tadi aja chat GPT itu balance sheet neraca bedanya apa? Coba tanya deh. Memang ya beda. Sama, Pak. Sama-sama, Pak. Balance sheet sama neraca itu sama, Pak. Itu kamu jawab apa itu? Iya, Pak? Aduh, ini makanya saya ngomong ini nggak nyambung sama kamu. Kamu basicmu nggak ada. Skripsimu nggak nyambung nih ya. Kinerjanya apa aja gitu. Kamu pelajari dulu ya kinerja itu apa ya. Coba Maria, pelajari dulu. Kamu kalau nggak punya basic sama saya susah nyambung itu ya. Nanti saya ngomongnya A, kamu B. Saya maksud ini, kamu lain lagi maksudnya. Susah saya itunya ya.
Kamu kan judulnya kinerja, pengaruh kinerja keuangan terhadap penyeluruhan kredit UMKM kan. Iya, Pak. Nah, kamu paham betul kinerja keuangan itu apa? Paham betul tuh. Kalau nggak tuh nggak apa-apa, jangan bikin skripsi, bikin tesis ini. Judul aja. Kalau orang nanya tesismu, judulnya ketahuan kamu paham nggak basicnya. Tanya kinerja keuangan apa? Kinerja keuangan di perbankan, kinerja keuangan di industri lain, coba ada beda nggak? Kamu pakai yang kinerja keuangan mana nih ya? Saya pertanyaannya gini, apakah BOPO itu termasuk kinerja keuangan? Saya nggak, apa ya benar? Kalau benar kenapa? Kenapa? Kemudian apakah NPL itu masuk kinerja keuangan perbankan? Ya. Kemudian apakah KAR itu masuk kinerja keuangan perbankan? Ya. Apakah NIM itu masuk kinerja keuangan perbankan? Apakah ROA masuk kinerja keuangan perbankan? Itu harus jawab itu. Kemudian kalau di kalau di apa di perusahaan-perusahaan biasa, perusahaan pabrikasi, gue pelajari apa aja resiko kinerja keuangan itu apa aja. Kinerja keuangan itu apa aja rasio yang menunjukkan kinerja keuangan itu apa aja rasionya, rasio keuangannya apa aja, ya, itu ya. Kalau belajar Iya, dulu, Pak. jadi kamu kalau udah paham kinerja keuangan, kamu bisa menjelaskan pengaruh kinerja keuangan terhadap punya UKM, kenapa ada pengaruh gitu, kenapa itu, kenapa kinerja keuangan yang pengaruhi penyelenggaraan UKM, kenapa. Tapi kalau nggak ngerti kinerja keuangan itu, berarti kamu susah menjelaskan itu. Misalnya kamu lihat A terhadap B, si A itu kamu nggak kenal, si B yang kenal, masa bisa jelaskan hubungan A dan B? Ngerti nggak? Misal kamu nih ya, misalnya si Ami, si apa, si Tony sama si Rina. Kamu mau menjelaskan pengaruh Roni sama Tina nih. Pak, saya pengen jelaskan pengaruh Tony tak Rina. Kamu kenal Tony nggak? Enggak. Kalau Rina enggak. Terus gimana cara kamu melihat pengaruhnya gimana? Enggak tahu Pak. Saya cuman anu aja, cuma lihat aja. Loh, kalau nggak kenal orangnya gimana jelaskan pengaruh? Bisa nggak ini? Kamu nggak kenal orangnya, bisa nggak jelasin? Enggak, Pak. Sama gini nih, kamu nggak kenal kinerja keuangan, tapi penjelasan kinerja keuangan terhadap penyelenggaraan UMKM. Apalagi tanya UMKM itu apa? Bisa nggak jelasin? Nggak bisa kan, Maria? Iya, Pak. Ya bisa. Logikanya seperti itu. Kalau udah bisa, kamu kalau kenal sama si Roni tahu, si Tina tahu, kenal orangnya, mari kita diskusi. Saya udah kenal, saya kenal Tina sama Roni sama Tina saya kenal. Kamu nggak kenal, tapi kamu pengen menjelaskan. Oh, gimana caranya kan? Coba ada nyambung nggak itu? Enggak. Saya tuh tahu kinerja kamu tuh tahu saya kinerja kamu. Tapi kamu nggak tahu. Loh gimana kamu menjelaskan pengaruh kinerja kamu terhadap penyelenggaraan UKM kalau seandainya kamu nggak tahu dan saya tahu. Karena di basic tahu tuh. Kalau buka Pak, kenapa nggak bapaknya yang tahu? Loh, itu kan harusnya kamu ketahui itu. Ya. Sebagai lulusan S1 akuntansi, lulusan mau les lagi lulusan S2, harus tahu kan kinerja keuangan itu. Masa nggak tahu? Nah, gimana? Misalnya gini, saya kenal Tina sama si Tony. Tony kenal, Tina kenal. Kamu nggak kenal. Kalau nggak kenal, kamu gimana jelasin? Bicara gimana Pak? Ya kamu kenalan sama dia kan, pelajari lah dia. Masa mulai saya, enak tuh mulai langsung ke dia. Saya kenal Tony loh, Pak. Lebih bapak aja gimana kenal? Ya gimana kamu kenal mulai saya kan nggak gitu. Ada sennya kan nggak ada. Sennya nggak ada. Kamu temui Tony-nya, pelajari siapa dia. Langsung kamu temui dia. Jangan melalui saya dong. Melalui saya percuma aja nanti. Nggak, ada beberapa yang nggak sejelas kamu nggak tahu kan. Ya nggak mungkin semua sejelas kan. Ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau kalau kamu tahu kalau dalam si Tina Stoni kamu gampang jelasin pengaruh dia berdua itu. Hubungan berdua gampang sekali itu. Ya. Jadi dalam hubungan tesis skripsi itu dosen itu mengharapkan mahasiswa lebih tahu pada dosennya terhadap variabel yang dijelaskannya. Ngerti? Sama kamu jelaskan Tina Stoni. Saya Tina Stoni itu say hello aja. Tapi kamu jelaskan, nah, saya banyak tanya kenapa hubungannya. Kamu banyak kenal sama Stoni Tina. Pak, bapaknya jelasin loh. Saya kan nggak kenal. Saya kan pengen kamu mengarahkan, memotivasi kamu mempelajari Stina Tony, pelajari Stina Tony itu saya bilang.
Saya nggak bisa pelajari Pak. Ya gimana? Masa mulai saya kan yang bimbingan skripsi kamu kan? Nanti nggak Maria itu. Filosofi seperti Yes, itu iya. filosofi apa saya tanya. Setiap masa bimbingan pasti saya tanya itu. Di judul saya tanya. Saya jelaskan dulu latar belakangnya. Judul aja. Kalau yang hari suruh pelajari dulu deh. Kamu belum kenal nama variabelnya, belum kenal karakteristik variabelnya, belum kenal hubungan variabel itu. Gimana kamu menjelaskan dengan saya nanti? Kenal dulu dong. Kalau latar belakang itu kalau kamu kenal, gampang ya kalau belakang. Latar belakang itu inti kan pertama, kamu menjelaskan fenomena apa secara makro, Y-nya, dependent variabelnya. Dependent variabel kamu apa? Kan penjualan kredit UMKM. Itu menjelaskan dulu tuh. Sama bagaimana perkembangannya. Fenomenanya seperti apa? UMKM. Sekarang kamu ngerti UMKM itu. Tanya UMKM itu apa? Nggak ngerti kamu. Gimana kamu jelaskan? Yang ketiga, kamu menjelaskan apa faktor-faktor apa pengaruh penjualan UMKM itu apa? Faktor apa aja yang pengaruhnya? Apa yang faktor pengaruh UMKM? Ya. Yang faktor pengaruh itu mana kamu tertarik untuk kamu teliti. Dan lihat penelitian orang lain sebelumnya. Gimana penelitian sebelumnya? Lihat. Hasil seperti apa sebelumnya? Ada nggak pertentangan itu, hasil-hasil itu? Kemudian tarik apa? Itu kontribusinya apa? Itu yang latar belakang isinya. Nah, itu bisa kamu jelaskan kalau kamu mengerti penjualan kredit UMKM, mengerti kinerja keuangan. Ya, kalau ngerti percuma aja kamu bikin. Ya. Saya lah nggak kamu ngerti. Saya nggak memaksa kamu harus bikin A, B. Tapi bikinlah kamu ngerti. Ya. Jangan jangan bikin yang saya ngerti, kamu ngerti. Yang kamu ngerti, bukan saya ngerti. Kalau saya sih tahu semua. Dulu puluhan tahun kan nggak masalah. Jangan mau uji lagi saya tahu semua. Tapi saya pengen mahasiswa yang dibikin itu yang dia mengerti, ngerti nggak? Biar cepat lulus. Nah ini kamu teori aja nggak ngerti pintu ya. Ya. Jadi setiap kamu menulis itu, pahami apa kamu tulis. Ya Maria. Ya? Iya, Pak. Nah, coba kamu lagi minggu besok itu kamu harus beres bab satu itu jelaskan saya. Ya. Kalau saya tanya tentang itu kamu bisa jawab itu. Ya. Saya tanya ini kenapa kok gini kau bikin? Kenapa kok ini variabel ini? Kenapa kok ini? Bukan saya nggak tahu. Saya pengen lihat mengetes penguasaan kamu di variabel itu aja terus terang aja. Bukan saya ngetes kamu tuh. Pengen tahu aja kamu mengerti nggak yang kamu bikin itu. Bukan saya nggak tahu. Bukan saya ngetes saya juga nggak. Pengen tahu aja kamu ngerti nggak? Ya. Oke, Pak. Kalau kamu mengerti bab satu ngerti cepat bab dua tiga udah gampang. Ya. Teori kamu perlukan itu udah tahu nih. Kalau ngerti bab satu, bab dua itu kamu ngerti teori mana kamu perlukan nggak ngerti kamu itu. Ya. Teori itu kan dibuat untuk bisa menyusun hipotesis. Kan? Hmm. Itu teori itu untuk hipotesis apa? Permasalahanmu apa di bab satu, terus jawab sementara hipotesis. Untuk hipotesis itu perlu teori kan? Ngerti nggak? Nah, teori apa kamu gunakan, kamu memahami masalahnya, hipotesis tahu kamu. Misal pengaruh kinerja terhadap penyusunan UMKM. Kamu harus tahu kinerja itu apa, UMKM apa. Ada teori yang menjelaskan hubungannya nggak? Oh, carilah ya. Baru kamu susun hipotesis. Ya. Kalau enggak, susah deh kan. Bab satu itu masih kabur, bab dua juga nggak ngerti teori apa yang kamu cari. Kemudian bab tiganya kan alat desain penelitian itu bab tiga itu desain penelitian. Alat yang kamu gunakan untuk mendapatkan data dan untuk menganalisis data. Sehingga nanti kamu bisa menguji hipotesis itu, ngerti nggak? Dapatlah ada kesimpulan di bab 4 itu nanti analisis dan analisis itu alat. Nah, kalau kamu ke lapangan punya alat di mana? Apa kamu cari data data yang mana kamu butuhkan? Kemudian daerah mana kamu ambil datanya? Itu bagaimana mengolah data? Alat analisis apa? Bagaimana kita me- mengolah data sehingga data itu bisa menjawab hipotesismu, permasalahanmu, saya juga permasalahanmu dibandingkan hipotesis. Ya, ngolahnya seperti apa? Dapat kesimpulan udah selesai. Gampang aja skripsi. Ya. Jadi satu dua tiga pahami juga ya. Jadi itu pahami.
Kalau pahami satu tiga, gimana kamu mengolah data itu, ya. Gimana kamu berkesimpulan, analisis keputusan, ya. Jadi kamu gampang nih, banyak bang yang bikin nih, ya, banyak yang bikin. Bukan yang baru, skripsi bukan yang baru ini. Kalau dalam bahasa saya itu pasaran lah, skripsi itu pasaran nih, ya. Masa pasaran ini kamu nggak memahami kinerja, ngaco banget. Kecuali skripsimu baru, belum pernah orang bikin satu pun, itu baru lah. Ini banyak banget ribuan jurnal ada di apa di internet ini, tentang ini. Kamu cari searching di Google tuh ribuan jurnal tuh tentang ini. Kinerja ribuan, kredit ribuan, ya. Ribuan kinerja kredit ribuan juga. Dari ribuan itu masa tanya kamu nggak bisa. Udah tinggal baca aja, tinggal dipahami aja. Hal umum ya sudah yang satu yang nggak udah tahu lah ya. Bisa tanya lagi, kamu udah tahu. Kecuali yang baru, ya. Yang baru yang nggak pernah titik orang ya. Itu kamu kamu buat itu baru itu. Mungkin saya belajar juga sama kamu belajar saya sering belajar gitu. Ini apa kan ini umum aja ya. Ya, ya cuma kamu pelajari nih ya. Ini ilmu pasaran nih ya. Pelajari dong ya. Saya sampai nggak tahu kamu ya. Bisa kamu dengan lancar menjawabnya nanti ya. Dah. Apalagi mau tanya apa Maria? Saya ingin kamu baca. Coba jelaskan bab satu. Kamu baca aja. Dibaca. Kamu menjelaskan. Jangan dibaca. Jelaskan aja apa maksudnya. Bisa kalau udah kamu kasih terangkan aja ke saya kan. Jangan dibaca dong. Ya, siap, Pak, siap. Ya, itu. Jadi itulah kamu kalau bikin skripsi, kalau tesis itu, kamu prioritas tesis itu kerja. Kalau kalau seandainya prioritas tesis ya, kalau jam 7 bimbingan, ya kamu usahakan datang. Gitu, ya. Targetmu harus seminggu ketemu saya. Kamis itu kan Kamis itu, saya kan bisa diatur semua. Kamis itu diatur aja. Diatur misalnya di kantor itu, kalau Kamis itu kamu cepat kerjakan pekerjaan sebelum jam 6 selesai. Ya, coba beritahu ke bosmu, kamu lagi kuliah, lagi bikin skripsi, jangan diam aja. Kalau diam, kamu dikasih kerjaan dulu sama bos di hari Kamis. Terbuka, jangan diam S2, saya jangan diam S2 apa, biar nanti saya kasih kejutan. Allah itu percuma aja, malah malah mengganggu, nggak ada yang support kamu kuliah. Kayak gini lah misal, nggak bisa kamu tesis sama bos, cuma ada bimbingan sama dosen. Saya bisa aja, nggak ada masalah. Ya. Hari apapun kamu sama saya kalau bosmu nggak tahu tetap berantakan tuh. Mau Sabtu bisa berantakan. Sabtu kasih tugas kamu gimana? Berantakan juga sama aja. Masalah komitmen kamu itu. Jadi kasih tahu bosnya Pak, saya kami bimbingan Pak. Jadi kalau nanti tugas kalau ada saya kerjakan sebelum jam 6 selesai. Kan di kantor kontrak di jam setengah 5, nggak jam 6. Kasih tahu dia tuh sekali seminggu aja Pak. Kasih waktu saya sekali seminggu cuma itu aja yang lain usah. Jangan gitu. Ya. Bisa udah tuh. Yang penting kamu terbuka sama bos. Kalau nggak terbuka, ya susah. Selalu waktu kerja di bank pemerintah, S2 juga, S2 saya dua tuh, satu swasta, satu negeri. Yang swasta tuh saya kerja di bank pemerintah, lo negeri itu saya jadi bos, sampai lagi dosen, kembali lagi saya dosen. Waktu S2, saya ngomong ke bosnya, Pak, saya kuliah di swasta, Pak, S2. Lagi bikin tesis nih, tesis tentang pekerjaan yang saya kerjakan ini. Nah, jadi kalau istirahat siang tuh ngerjain tesis di kantor. Bosnya tahu tuh. Jam 12 sampai jam 1 saya ngerjain tesis tuh. Istirahat, habis makan langsung ngerjain tesis tuh. Nanti ketemu dosennya hari Sabtu. Sabtu kan ada giliran libur masuk juga. Kalau Sabtu ini masuk, besok enggak. Kalau Sabtu masuk, saya janjian jam 2 sama dosen. Buru-buru di kantor langsung ke tempatnya. Bosnya tahu tuh. Tapi coba nggak tahu. Ada aja dikasih pekerjaan ke tamu. Memang dikasih pekerjaan lagi. Karena nggak terbuka sama bosnya. Terus tahu aja bosmu. Ya. Pokoknya gue nggak dukung, saya udah milih S2 Pak tinggal tesis dia bilang. Targetnya 6 bulan selesai. 6 bulan selesai. Ya. Jadi, kalau kamu
menguasai itu bikin kamu tahu sistematis cepat menguasai gitu. Tapi kita tanya nggak tahu apa kacau juga tuh ya. Jadi jangan sampai nggak tahu, jangan sampai kamu nyontek segala macam gitu. Itu ya. Oke, Pak. Itu aja kamu pelajari dong ya. Cepat selesainya. Saya paling paling nggak suka mahasiswa yang hal umur tanya nggak tahu padahal itu inti-inti kan kerja kau itu inti variabelmu, masa tanya nggak tahu ya. Kira UMKM itu inti variabelmu, masa tanya nggak tahu. Kecuali saya tanyanya tentang ini tentang risiko, kan pasti nggak ngerti lah kamu kan risiko bukan di manajemen ya. Saya tanya kan inti masalah skripsimu, intinya tuh kinerja sama jalan kredit UMKM. Jadi saya tanya bagaimana kondisi UMKM di Indonesia, terus tahu dong ya, bisa nggak tahu. Di bank kamu bank mana? Kan antara bank itu, terus kamu lihat nggak di bank itu yang banyak menyukai UKM, bank mana? Data ada nggak? Sekarang tuh lihat data kamu UKM itu lihat data sekarang tuh. Datanya ada nggak? Ya, yang data mana kamu ambil nanti data juga nanti, yang mana kamu ambil data nanti itu? Data-data variabel penyakit UKM itu apakah yang mana data? Kamu bisa kasih tahu saya tuh, saya jelasin. Kalau data ini Pak, ini yang saya ambil ini enggak ini macam-macam deh. Ya, terus tahu tuh. Pagi udah masuk ke bab 3, terus tahu data seperti apa. Ya nanti bab satu udah selesai, nanti bab 3 udah selesai. Tapi saya tanya, nanti kita lihat Pak, butuh bab 4 udah terlambat kamu datang nggak ada. Bazir aja. Itu ya. Oke, Pak. S1 sama S2 itu skripsi sama tesis nggak ada bedanya kok. Ya, bedanya kedalamannya. Nah, ini kamu tesis kalau sama S1 ngapain lu S2 ngapain? Ya, nggak ada bedanya. Ada juga sama, kajian juga sama, nggak ada beda. Ya, ya berpikirnya sama gitu ya. Ada beda pikirnya. Kamu udah tahu lah. Ya. Coba kemampuan militis beda sama kemampuan S1 ya, skripsi. Yang sama kan, agak mending lah. Ya. Lu bisa jawab AB, sekarang bisa jawab A, B, C, D, E. Lu jawab AB aja, bukan satu. S2 bisa jawab C, D, E, macam-macam menjawabnya. Kalau S1 menjelaskan satu kalimat, udah selesai menjelaskan. Kalau di S2, lebih banyak kamu bisa jelaskan. Ya. Itu ya. Jadi Maria itu ya. Jadi minggu depan kamu ketemu saya, Kamis aja lah. Yang lain susah banget tuh. Berarti kamu kasih tahu ke bosnya tuh. Dia kasih tahu belum? Bosmu udah tahu belum kamu S2? Tahu, Pak. Tahu. Tahu dukung, dia dukung nggak tuh? Dukung aja, Pak, support. Yang penting apa namanya nggak mengganggu pekerjaan. Ya kalau dia tahu support kan setengah enam udah bisa kamu kalau kantor jam kantor sampai jam berapa? Kalau itu sih jam setengah lima, Pak. Cuman Jam kan lima. kadang, iya, Nah, cuman kan kadang jam kalau 5 kerja sampai jam percepat enam. jam 5 kamu ya kadang-kadang tuh kalau dia nggak ngerti kan. Kalau dia ngedukung berarti dia maksa juga aja hari Kamis itu ngasih kerjaan kamu. Berarti dia nggak dukung dia. Ya, kamu terbuka mana Pak kalau Senin sampai Rabu saya seolah bekerja. Tapi kalau Kamis saya mau izin Pak sampai jam 5 saya harus keluar. Karena ketemu sama dosen saya jam 7. Di sini ke rumah itu kalau jam 5 saya pulang sampai rumah setengah 7. Masih bisa saya benar-benar belum ketemu dosen saya online bilang itu. Itu kalau dia dukung. Kalau nggak dukung banyak loh bos itu. Ini rahasia nih. Bos itu kalau lihat anak buah maju dia sakit lihatnya. Banyak itu. Di mulutnya dukung tapi tindakannya nggak mendukung. Ngerti nggak? Saya kan lama di birokrasi juga sih. Penyakit bos itu. Jadi dukung tapi wajah nggak ikhlas. Hari Kamis sudah tahu di Kamis semua ketemu dosen bimbing. Kasih kerjaan juga. Ya, itu di hati kadang nggak orang Indonesia ini kalau jadi pimpinan dari 1.000 pimpinan mungkin satu orang yang betul-betul ikhlas membantu mendukung mahasiswanya untuk lebih maju. Selebihnya dia ketakutan kena saingan, ketakutan nanti kalau anak buah pintar menyaingi dia bisa dipecat, digantikan sama anak buahnya. Ngerti nggak? Itu karakter bos-bos Indonesia seperti itu. Dikira kalau iya itu depan kamu aja iya itu. Mungkin itu ya. Kamu buktikan kalau jam jam 5 pulang dia
Itu kalau yang kelas itu jam 5, kamu pulang dong kan Kamis kamu ketemu bimbingan. Itu bagus pimpinan seperti itu. Jam 3 udah ingat aku jangan lupa jam 5 kamu cepatnya keluar ya. Ketemu bimbingan biar tiap minggu kamu secepat lulus. Nah, itu pimpinan bagus tuh. Tapi udah tahu Kamis, kamu jam 5 mau pulang, jam 4 kasih pekerjaan juga, jam 5 ngasih pekerjaan juga. Kamu seperti apa tipe bosmu itu? Tipe yang pertama atau yang kedua itu? Dukung-dukungnya seperti apa? Dikasih Hah? kerjaan juga. Berarti nggak dukung dong dia itu. Itu tipe pimpinan yang pada umumnya di Indonesia itu. Dukung-dukung tapi artinya ikhlas. Nggak rela dia. Ya. Gimana kalau jelas kamu tiap Kamis itu bimbing sama dosennya? Ya. Saya kalau waktu seribang pemerintah, anak buah saya kalau kuliah saya ingatkan, kamu nanti kuliah ya. Ya, cepat selesaikan pekerjaanmu sebelum jam sekian. Nanti bisa pulang jam sekian. Kuliahmu jam 7, jam 5 udah bisa pulang kamu. Saya gituin. Terus saya hafal tiap hari apa di kuliah tahu saya. Ya. Itu bos yang benar tuh, seperti itu. Jangan dikira bos yang kayak kamu itu yang benar tuh kacau itu. Dukung-dukung tapi kami tinggal itu pekerjaan. Itu banyak itu mahasiswa ekstensi, bahasa MM gagal gara itu. Gak didukung oleh bosnya. Sebagai besar gara itu gagal. Gak jelas bimbing sama dosen. Kasih pekerjaan ini ada masa ekstensi 2 orang, 3 orang itu nggak pernah datang lagi. Karena nggak bisa bimbing sama saya. Malam kita pekerjaan juga sampai jam 9 malam. Sabtu nggak bisa bergerak. Akhirnya dia ngomong ke temannya, kayaknya saya nggak bisa bimbing skripsi ini. Kenapa? Bosnya kerja banyak banget. Ah, kacau lah itu. Ya. Kacau itu. Ya. Nah, gimana cara bos kamu itu bisa mendukung kamu? Ya, baik-baik aja dia tuh. Puji-puji dia terus. Sering banyak komunikasi sama dia. Suruh ingatkan dia. Takut dia lupa. Kamu lupa. Ingatkan dia. Kamis pagi, Pak. Nanti mungkin saya jam 5 ke itu, Pak ya. Gitu. Kami sih jadi ingatin aja. Ya, sambil bercanda itu. Yang serius sambil bercanda. Pak, nanti jam 5 ya, Pak. Jangan lupa, Pak. Saya nanti jadi semua dosen saya. Kalau nggak selesai, nanti besok pagi saya selesai pekerjaan yang sampai malam itu. Ini ya. Nanti minta tolong temanmu yang salah satu tim sama, tak tolong dia ngerjain. Itu caranya. Kalau nggak selesai kamu, nggak selesai itu. Kalau tiap minggu, kalau ketemu saya tiap minggu, kamu nggak akan selesai. 4 bulan nggak selesai tesisnya. Ya. Karena saya lihat per bab itu, bab satu, saya satu ya. Saya belum jelas, kemudian bab satu belum jelas kan. Minggu depan lah. Kan. Pertemuan pertama ini biasanya kan banyak nasihat, banyak pengarahan segala macam. Belum minggu depan baru kamu jelaskan saya. Ya, coba situ apa bos semua di kantor itu. Laki-laki itu perempuan bos semua. Perempuan, Pak. Apalagi perempuan. Perempuan kacau itu. Saya lebih suka bos itu laki-laki terus sama aja. Iya, betul Pak, setuju. Perempuan itu susah. Nggak bisa. Perasaan lebih banyak itu. Susah. Ya. Pandai aja nih, ya. Pandai aja lah ya. Pandai aja. Berbalik gimana kamu caranya bisa ambil hati dia. Ya. Kalau perlu kalau dari mana bawa oleh-oleh untuk dia, oleh makanan lah itu. Itu aja. Sampai kamu selesai mau. Ini cara lah ya, ambil hatinya. Gitu. Umur berapa deh? Umurnya berapa? Ber 40. 30-an sih, Pak. Masih di bawah 40, Bang. Oh, masih muda ya. Udah punya Ya, anak. jadi Udah punya anak. udah dua. Hmm. Biasanya kalau perlu punya anak lebih tahu sih, bisa lebih tahu dan tapi nggak tahu juga ya. Tapi yang enak itu laki-laki sih. Iya, Laki-laki betul. jadi poin. Ya. Perempuan ini susah menghadapi telur telur di atas tanduk. Ya. Salah nggak bisa pecah telur. Sebab susah.
hati-hati aja. Jadi kamu gimana cara lah kok bisa atur aja lah. Gimana cara kamu bisa cek kami itu sambil di masa tiap minggu ya. Jadi sudah kamu sendiri aja loh, harus selesai kamu jangan sampai nggak selesai. Siapa? Ya, ya. Sekarang gampang tuh di internet itu tersedia semua, apapun tersedia. Ya. Kamu ragu apapun bisa tanya di internet. Ya. Nggak ada yang nggak bisa. Ya. Kamu belajar apapun bisa internet. Ya. Saya ini sebenarnya konfirmasi aja sebenarnya. Kalau biasanya sama konfirmasi, berikan motivasi, berikan jalan keluar kalau ada di masalahnya yang nggak bisa kamu lihat di internet, bisa ke saya kan. Beda sebenarnya. Tapi kalau semua saya kan nggak mungkin. Ya, gitu. Saya kan apa fasilitator itu, mengarahkan kamu. Ya. Oh, cepat ada targetnya 4 bulan udah selesai ya. Siapa? 4 bulan udah selesai. Dan sampai nggak selesai kamu. Maka tiap minggu harus ketemu saya. Kami setiap minggu ketemu saya. Ya. Nanti kalau mau kamu ada waktu siang boleh datang ke ruang saya. Tapi janjian dulu nggak bisa. Kalau kamu ada izin kantor ya. Kalau nggak apa jam 7 aja. Jam 7 tiap minggu aja datang ya. Jadi kalau bisa eh, setelah 2 bulan kamu bisa sempro. Oke, Pak. 2 bulan sekarang bisa sempro. 2 bulan di sekarang loh. Mulai di bulan berarti berapa itu? Sekitar 8 minggu dari sekarang kamu bisa sempro. Ya, 8 minggu. Kalau 8 minggu kan 2 bulan. Ya. Nanti 4 sebulan. Jadi 1,5 bulan setelah sempro kamu bisa sidang akhir. Berarti 3,5 bulan tadi. 1,5 bulan lagi nunggu-nunggu jadwal sidang akhir. Ini 4 bulan lah. Ya. 4 bulan. Gak bisa 2 minggu nunggu jadwal ya. Itu sidang. Jadi akhir bulan keempat gak bisa kamu sidang. Ya. Tapi syaratnya tiap minggu bimbing sama saya, tiap hari kamu lihat tesismu, kamu kuasai yang core-core-nya itu kamu kuasai benar ya. Kalau enggak itu cuma aja ya. Nah, iya. Ada lagi mau ditanyakan nggak? Lagi tanyakan nggak? Cukup, Kak. Cukup ya. Jadi besok itu nanti minggu depan itu kamu presentasi bab 1. Kamu jelaskan tuh terbelakangnya apa. Kalau nggak ada masalah mungkin selanjut bab 2 besoknya minggu depannya. Tapi kalau bab 2 masih ada sudah tambahkan dulu ya. Selesaikan dulu bab 2, bab 1 selesaikan dulu nanti. Ini masih kurang nih, kurang tambah ini ya. Belum menyambung semacam itu ya. Jadi bab 1 itu 2 minggu sebenarnya. Ya, 2 minggu selesai. Bab 2 1 bulan. Ya, bab 3 2 minggu kan 2 bulan. Ya, berarti nggak? Bab 3 itu 2 minggu itu. Bab 3 itu 2 minggu, nggak lama. Bab 2 sebulan. Ya, udah apa lagi mau tanya? Cukup pas, Pak. Ya, udah. Berarti saya pelajarin dulu semuanya, saya Ya. kuasai ya, Pak ya. Sama nanti saya Saya buat terus terang aja website. nggak ingat sama kamu loh. Pernah ngambil sama saya nggak ingat sama sekali. Kecuali kalau kita ketemu. Kalau ini kan susah kalau on Zoom ini nggak ketemu. Udah nggak ingat sama sekali saya. Ya, kapan kamu ngambil misalnya? 2017 berarti sebelum COVID dan sebelum COVID kan? Sebelum COVID. Nah, sebelum COVID. Sebelum Pas COVID bimbing dosen pembina saya, Bapak pas S1. PA-nya. Ya, PA sama saya kamu. iya, pas dosen PA. Iya saya PA aku nggak pernah ya. Kamu sering saya konsultasi sering. Tak, Iya, tak, sering datang. datang ke ruangan Bapak. Kalau nanti tiga kan? Iya, Oh, ya udah lupa ingat saya karena banyak sekali masih. Ya, iya, banyak Pak pasti. ya, ya. Karena 2017 sudah lama juga itu. Iya, Kalau sekarang kan dulu kan nggak ada YouTube kan. Sekarang ada YouTube. YouTube saya, kamu udah tahu YouTube saya tahu kan? oh, tahu Pak. Nah, kalau itu masih ingat tuh. Kalau kamu belum pernah masuk YouTube saya berarti itu dulu itu kan dia mulai YouTube itu tahun 2020 saya saat saat COVID itu kan.
Mhm. Buka itu saya sebelumnya nggak ada, jadi nggak ada record mas saya tuh. Nggak ada kenang saya sama mahasiswa rekamannya ada dulu tapi pasti lupa saya tuh. Tapi kalau sekarang kan nanti ini kalau saya nanti saya record sih saya tapi di YouTube nih aneh teman ini saya, saya posting di YouTube. Jadi kamu kamu tahu apa yang saya ngomong sekarang tahu itu ya. Di YouTube saya itu kan nggak banyak lihat paling 10 orang 15 orang. Yang penting dokumen saya penting bukan dokumen orang lain. Dokumen saya sama mahasiswa yang terlibat di situ itu aja. Misalnya ini nih, kita berdua aja penting YouTube saya posting di YouTube itu. Yang lain nggak penting ya. Oke. Jika kamu lupa lihat aja di YouTube nanti. Ya. Apa yang saya Sip. inginkan itu lihat aja nanti. Biasa saya posting maka saya minta bisa minta sama si Bulan untuk serekodnya nanti saya posting langsung. Kita biar aja apa adanya. Nanti kalau kamu selesai nanti, Pak, masa ingat Pak YouTube Bapak ada tanggal sekian, saya ingat. Ya. Masih ingat lah, masih ingat ya. Gitu. Jadi kalau dulu nggak tahu. Ingat lah, atau wajahmu udah berubah nggak tahu juga tuh. Atau rambut lu berubah nggak tahu saya. Kamu udah merit dah, udah merit dah, Iya, Pak? udah merit dah. Oh, belum, Pak. Belum ya, ya. Ya habis kuliah dulu lah, selesai belum di merit ya. Ya, kamu selesai dulu kuliahmu, sebab itu dapat apa pergi tetap di Panin ya, itu udah aman deh. Oke, ya. Tapi target jangan lupa ya. Jadi gini, kalau di skripsi itu jangan takut sama dosen, karena kamu bayar kan. Hak kamu itu ketemu saya seminggu sekali. Haknya. Itu hak kamu itu. Jika kamu gunakan hak, ya rugi kamu bukan saya. Saya diberikan fasilitas, kamu berhak untuk ikut fasilitas itu. Menggunakan kamu rugi. Kamu bayar tesis berapa? Berapa SKS? Bayarnya berapa? 6 SKS berapa bayar? Eh, per semester 7,5, Pak. Di 1 juta. Kan kamu Iya. cuma tesis doang kan sekarang kan? Sama ada mata kuliah lagi, Pak. Ada dua. Ada 2 mata kuliah lagi ada. Ya, jadi tesis sekalian dua mata kuliah lagi jalan, Pak. Oh, berarti kamu 7,5 itu bagi 3 berarti 2,5 juta nanti per mata kuliah kan? Iya. Nah, tesis itu berarti 2,5 juta. Murah itu ya. Jadi 1,5 juta itu pas 14 kali pertemuan. Bagi 14 berapa itu? 1,5 juta bagi 14 berapa? Ya, Pak. 7,5 juta dibagi. 14 kan skripsi ini 14 pertemuan kan? 4 bulan itu Iya. 14 pertemuan. Berapa itu? Setiap kali Eh, pertemuan berapa? lima ratusan mungkin, Pak. Yang pasti dong cari dong aduh yang pasti lah. 7,5 juta bagi 14 berapa? Yang pasti. 535, Pak. Yang mesti 35.000. Kalau kamu nggak ketemu seminggu ini kamu rugi 535.000. Ngerti nggak? Minggu depan tuh ada pertemuan di Kamis. Kamu nggak datang. Yang rugi kamu tuh saya. Saya, Pak. Berapa rugimu? 535. Nah, itu dari segi moneter, belum lagi segi mental segala macam ya, peluang kesempatan dihitung, dihitung deh. Jadi kamu jangan takut, temu saya itu datang aja dan bicara apa tingkat institusi bicara aja, ya. Itu hak kamu. Jangan sekali mahasiswa itu singgung sama dosennya, ya. Itu nasihat saya ke mahasiswa itu. Kalau mahasiswa tersinggung sama dosen, rugi itu mahasiswa karena dosen nggak tahu kamu tersinggung, ya. Dosen itu cuek aja tuh, ya. Saya S1, S2, S3, seluruh segitu. Saya nggak takut sama dosen. Udah nggak tersinggung dosen itu marah-marah saya cuek aja tuh saya senyum aja saya tersinggung saya kenapa tersinggung dia marah sama kita besok dia udah lupa itu mana tahu lagi dia udah lupa mana ya tahu dia tuh besok ketemu lagi tersinggung lagi udah lupa dia masa lalu itu sama kita tuh ya jadi harus gitu jadi bisa lancar tapi kalau kamu body gitu udah tersinggung udah itu nggak mau datang lagi ya rugi kamu dong masa saya berapa orang tuh nggak datang karena kerjaan ya rugi dong dia S2 tuh ada satu S2 udah lulus semua kayaknya. Dia ada juga S2 itu yang diam-diam pergi dari saya. Datang datang dia. Dan dia pergi itu menghilang aja. Saya cari nggak ketemu. Hilang aja.
Ada lebih konyol lagi. Ini jangan terjadi sama kamu ya. Dia bimbing sama saya. Dia datang-datang. Sekali datang, nggak ketemu saya, ketemu si Taufik. Minta ganti pembimbing. Nggak kasih tahu saya tuh. Tiba-tiba waktu uji ketemu saya. Loh, kok kamu nggak pernah ketemu saya ujian itu? Ya Pak, saya pindah sama Senu. Nggak ngajar tuh. Program tuh nggak kasih tahu saya, Bang. Tuh. Yang uji saya lagi tuh. Itu banyak sekali kejadian di MM tuh. Ada 3 atau 4 orang tuh. Loh, kok kamu, kapan kamu memang saya udah selesai aja? Ya menjawab itu pembimbingnya Pak, ini pindah di Bapak. Oh, saya kok nggak tahu tuh. Kasih tahu. Jadi kalau kamu nanti mau pindah, WA saya Pak, saya pindah Pak ke bimbing Bapak itu, saya pindah ke si Pak Muklis atau siapalah. Karena saya pindah karena saya nggak suka sama Bapak. Ya, saya pindah. Kasih tahu aja nggak apa. Saya nggak marah, biarin aja. Itu hak mahasiswa kok. Ya. Yang konyol itu nggak kasih tahu, tiba ketemu ujian. Gimana coba? Yang uji saya itu. Gimana coba? Sempro saya. Loh, kamu udah sempro? Kapan? Nggak pernah ketemu sama saya? Nyeletuk bimbingnya. Ya Pak, ini final di Bapak. Lu kapan? Saya tahu saya nggak pernah. Saya tanya ke program, program cengisannya itu kayak kayak nggak punya itu nggak punya namanya cengisan aja. Yang terjadi sama kamu ya kalau kamu pindah nanti kasih tahu saya ya. Kasih tahu saya Nggak lah. apa-apa, nggak apa-apa. Nah itu ya kadang itu pernah terjadi ada 3 atau 4 orang tuh ya, dulu. Ya kemarin kan udah lulus semua itu. Kayaknya kemarin nggak ada lagi nggak lulus semua. Ya saya paksa 4 bulan udah selesai saya paksa aja. Saya tahu kamu kalau udah tahu rugi kamu 550.000 lebih loh. Apalagi kalau kamu hanya satu-satunya tesis nggak ada mata kuliah lagi. 1,5 juta bagi 14 pertemuan. Berapa itu? Mungkin sekitar 700.000 kali. 700.000. Berapa? 1,5 juta bagi 14. Itu, iya, bisa 700.000 tuh ruginya. Ya, itu ya Maria. Ya. Halo, ngelek nih ya. Oke Maria, ya. Itu aja kamu barusan ngelek tuh, nggak bergerak sama sekali. Ya, Iya Pak, wifi-nya. iya, ngelek barusannya. Udah, ada lagi mau tanyakan? Kalau nggak sampai ketemu minggu depan harus datang ya. Jangan sampai nggak datang kamu. Ya, Siapa? oke. Itu aja saya sampaikan. Jadi mulai serius minggu depan mulai serius kamu itu. Ya, Siapa? oke. Ya. Oke, Pokoknya Pas Pak. ya, ya, Makasih ya Pak ya. ya sama-sama sama. Ya, selamat malam ya. Malam Pak, sampai Ya, istirahat malam. ya Pak. Ya, ya, Saya izin dulu ya Pak. ya siap, siap. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya.